Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 pada mata kuliah sistem operasi. Saya di sini satu kelompok 2 orang. Saya sendiri Abdur Rafi dengan NIM 4151901004 dan Radevka Widyatama Kurniawan dengan NIM 415190101019. Saya di sini langsung saja untuk mempresentasikan tentang materi konsep dasar sistem operasi, evolusi sistem operasi, kontribusi sistem operasi, konsep arsitektur sistem komputer, dan konsep dasar proses, treat, systematic processing, dan mikrokernel. Langsung aja masuk ke materi yang pertama. Ini ada konsep dasar sistem operasi. Saya akan mendefinisikan tentang program dulu. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Pada sistem operasi modern, pada suatu saat tidak seluruh program dimuat dalam memori, tetapi hanya satu bagian saja dari program tersebut. Sedangkan bagian lain dari program tersebut tetap beristirahat di media penyimpanan atau disk. Hanya pada saat dibutuhkan saja bagian dari program tersebut dimuat di memori dan dieksekusi oleh prosesor. Hal ini sangat menghemat pemakaian memori. Sedangkan prosesor mengeksekusi program-program komputer dalam setiap detiknya. Prosesor dapat menjalankan jutaan instruksi. Beberapa sistem hanya menjalankan suatu proses tunggal dalam satu waktu, sedangkan yang lainnya menjalankan multiproses dalam satu waktu. Padahal sebagian besar sistem komputer hanya memiliki satu prosesor, dan dalam sebuah prosesor tersebut hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu waktu. Maka bagaimana sebuah sistem prosesor tunggal dapat menjalankan multiproses atau proses yang banyak? Proses. Pada granularity yang sangat kecil, proses hanya menjalankan suatu program dalam satu waktu. Kemudian secara cepat ia berpindah menjalankan proses lainnya, dan seterusnya. Sehingga bagi penglihatan dan perasaan penggunaan manusia, seakan-akan prosesor menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih sering atau dieksekusi lebih dulu dibandingkan dengan proses yang berprioritas lebih rendah. Suatu sistem operasi dapat menjalankan semua proses dengan prioritas yang sama, sehingga setiap proses memiliki kesempatan yang sama. Suatu sistem operasi dapat juga merubah nilai prioritas proses tertentu agar proses tersebut dapat memiliki kesempatan yang lebih besar pada eksekusi berikutnya. Misalnya, pada proses yang sudah sangat terlalu lama menunggu eksekusi, sistem operasi menaikkan nilai prioritasnya. Sumber daya sistem komputer. Sumber daya sistem komputer adalah semua komponen dalam komputer yang dapat memberi manfaat. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya abstrak. Ada juga layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi ini seharusnya menyediakan layanan di bidang berikut: 1. Pembuatan program, 2. Eksekusi program, 3. Pengaksesan perangkat masukan atau keluaran, 4. Pengaksesan sistem, 5. Deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan akunting. Ada evolusi perkembangan sistem operasi, di mana yang pertama ini adalah serial processing. Pada periode ini biasa dibilang merupakan zaman kegelapan bagi dunia perkomputer, karena pada zaman ini belum ditemukannya atau dibuat sistem operasi. Jadi bisa dibayangkan kan, pada zaman ini semua komputer yang ada di seluruh dunia dioperasikan tanpa sebuah sistem operasi. Mungkin yang bisa kita bayangkan hanya layar hitam dan angka-angka, mungkin hitam putih dan biner yang dioperasikan. Pada zaman ini sebuah komputer masih berjalan dengan sebuah konsol yang terdiri dari sebuah lampu indikator, toggle switch, input device seperti card reader atau chip gitu, serta printer. Oke, lanjut ya. Yang kedua ini ada simple batch system. Ini diciptakan tahun 1950-an sampai 1960-an. Munculnya sebuah software yang bernama monitor. Bukan air monitor, ini beda ya. Ini namanya software. Menandakan dimulainya zaman sistem simple batch. Jadi monitor berfungsi untuk mengatur serta memantau aktivitas proses yang akan atau sedang dilakukan oleh komputer secara otomatis. Sistem ini bukan tanpa cacat. Beberapa masalah antara lain: memory protection, privilege interaction, interrupt, dan time. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, multi-programming based system. Ciri khas dari sistem ini ada pemanfaatan prosesor lebih maksimal. Bagaimana maksudnya? Terkadang sebuah prosesor akan berhenti bekerja beberapa hal seperti menunggu input user dan lainnya. Pada sistem sebelumnya momen ini tetap berlangsung karena sistem pemrosesan masih serial. Yang keempat adalah timing sharing system.
Pada sistem ini digunakan pula juga pada sistem multiprogramming. Hanya saja setiap job yang dikerjakan oleh prosesor dibatasi waktu pengerjaannya. Saya ambil contohnya, apabila terdapat sebuah proses yang infinite loop pada sistem sebelumnya, program akan terus berjalan kecuali dihentikan oleh user. Tetapi pada sistem ini, program tersebut akan diberikan alokasi waktu, khusus apabila program tersebut sudah melewati batas waktunya. Program tersebut akan otomatis dihentikan. 3. Peran, kontribusi, dan fungsi dari sistem operasi sebagai berikut. 1. Sebagai kernel, yaitu sebuah yang berjalan secara terus-menerus atau running sejak komputer dijalankan hingga dimatikan. 2. Sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. 3. Sebagai gatekeeper. Gatekeeper ini memiliki peranan sama seperti penjaga gawang dalam permainan sepak bola, yaitu sama-sama menjaga dan mengendalikan permainan. 4. Sebagai optimizer, mengefisienkan perangkat kerja keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna, menjadwal input oleh pengguna, pengaksesan basis dalam proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan penggunaan. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 sub, yaitu 1. Set instruksi. 2. Arsitektur mikroperisa. 3. Sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Arsitektur komputer tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis arsitektur komputer yang ada di dunia ini. Berikut jenis arsitektur komputer. 1. Komputer MISD. 2. Komputer MIMD. 3. Komputer SISD. 4. Komputer SIMD. 4. Kontribusi arsitektur komputer. Di dalam struktur sistem komputer, sistem operasi menjadi lapisan pertama yang berada di dalam media penyimpanan atau hard disk pada komputer. Sedangkan itu, perangkat lunak lain berada dalam lapisan yang kedua. 5. Konsep dasar proses, thread, systematic multiprocessing, dan microkernel. Secara informal, proses adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sering terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Konsep proses, kepemilikan resource. 1. Proses memerlukan ruang alamat virtual untuk menyimpan proses image. 2. Proses image sama dengan program plus data plus stateless KB. Ketiga, unit terkecil yang dapat memiliki resource adalah proses atau text. 4. Resource sama dengan memori, I/O, kernel, I/O device, file, CPU, dan lain-lain. Penjadwalan atau eksekusi. 1. Menghitung jalur eksekusi atau trace. 2. Eksekusi suatu proses bisa secara interleaving atau selang-seling dengan proses lain. IOS tradisional. Satu proses hanya terdiri dari satu thread. Unik tradisional. Banyak proses, tetapi tiap proses hanya satu thread. IOS modern. Banyak proses dan tiap proses terdiri dari banyak thread. Misal, Windows, Solaris, Linux, dan Mac. Manfaat threads. Pembentukan suatu threads jauh lebih cepat daripada pembentukan proses baru. Penelitian menunjukkan pembentukan threads 10 kali lebih cepat daripada pembentukan proses. 2. Terminasi. Suatu thread jauh lebih cepat daripada terminasi proses. 3. Perpindahan eksekusi antar thread jauh lebih cepat. 4. Antar thread dapat berkomunikasi tanpa melibatkan kernel atau sebagai efek dari pengguna, share memori, dan file. Systematic multiprocessing. Systematic multiprocessing sistem SMP ini mengizinkan beberapa thread untuk berjalan secara bersama dengan menyediakan banyak physical processor. Suatu sistem memiliki dua physical processor. Keduanya adalah penjadwal pertama kali akan lebih memilih untuk membagi thread ke physical processor daripada membaginya ke logical processor. Dalam physical processor yang sama, sehingga logical processor pada satu physical processor bisa menjadi sibuk, sedangkan physical processor namanya menjadi mikrokernel. Mikrokernel ini adalah inti atau kernel dari operasi operating system yang paling sederhana. Tidak ada fasilitas apapun menjadikannya, karena ini berukuran sangat kecil dan biasanya sangat stabil. Itu hampir bisa dipastikan tidak ada lagi bug. Kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Oke. Sekian dari presentasi tugas belajar 1 sistem operasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.